Berlatar belakang pada tahun 1931, cerita akan mengisahkan seorang pembobol berangkas handal bernama Henry, atau biasa dikenal dengan nama Papillon. Seperti biasa, Papi langsung menjual hasil curiannya pada seorang pria bernama John, di mana ternyata John tengah menyiksa seorang germo bernama Roland untuk kemudian membunuhnya. Get this piece of shit out of here. This is what happens when you cross me. You sure got some balls on you. Selesai dengan itu, Papi langsung menemui istrinya bernama Nenet untuk kemudian memberikan beberapa hasil berlian curiannya, lalu bersenang-senang bersamanya. Dan ya seperti biasa, mereka pun berkayuan. Esok paginya, Papi pun dikejutkan dengan ibu kos yang menagih uang sewa yang sudah jatuh tempo hari itu, hingga saat dia membuka pintunya, dia dikagetkan bahwa ada dua orang polisi yang menangkapnya dengan tuduhan bahwa Papi sudah membunuh Roland tadi malam, hingga dapat disimpulkan bahwa Papi sudah dijebak oleh John agar dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Arrest for the murder of Roland LeGrand. The pimp Roland LeGrand murdered last night. A witness identified. They're not relaxed. You know him, right? Got the wrong guy, pal. I was with her all night. Come on, let's go. All right, let me get dressed. No. We got some stripes at the station for you, pretty boy. This is bullshit. I didn't kill anyone. Oleh karena itu, Papi pun terancam akan dipenjara selama seumur hidupnya. Dan ketika tes kesehatan, Papi bertemu dengan seorang pria bernama Julot, di mana dirinya mengatakan ada seorang tahanan bernama Luis Dega, yang mana dirinya adalah seorang jutawan yang dipenjara karena kasus pemalsuan obligasi, dan seluruh tahanan di sana tengah mengincar uang yang dibawanya. Guy's a millionaire. Louis Degas. Down in the prison will want to cut him open to get the money he's carrying. Instead of making counterfeit defense bonds. Setelah tes kesehatan, mereka pun dituntun menuju kapal yang akan membawa mereka menuju penjara yang terletak di sebuah pulau. Hingga saat di kapal, Papi pun langsung menghampiri Dega, di mana Papi menawarkan sebuah kesepakatan yang mana dirinya akan melindungi Dega dari incaran para tahanan yang mengincar uang dan lubang buritnya dengan imbalan sejumlah uang untuk dirinya kabur. Di momen ini Dega justru meremehkan perkataan Papi. Dia justru lebih percaya pada sipir yang jelas-jelas akan melindunginya. I can keep you safe. You got a lot of eyes on you. All I need is enough money for an escape. I think I'd be better off taking my chances setting. Have a good night. Yeah, you too. Benar saja, saat Dega tidur, ada satu napi di sebelahnya yang mendapat serangan dari napi yang berbadan paling besar untuk kemudian merobek perutnya dan mengambil kapsul uangnya, lalu menjatuhkan sebagian uang itu untuk sipir agar dirinya tidak mendapat hukuman. Sedikit penjelasan, jadi gini, mereka ini menyelundupkan uang dengan cara dimasukin ke kapsul, terus ditelen. Nah, waktu mau make itu uang, mereka harus berak dulu atau dibelek perutnya kayak si tahanan malang ini. Get him out of here. The animals can clean up their own mess. Mengetahui hal itu, Dega pun langsung menerima tawarannya Papi, namun hanya sampai pulau berikutnya karena di sana dia akan dijemput oleh istrinya yang tengah mengurus sidang bandingnya, sementara Papi akan diberi uang untuk biaya kabur dari sana. I've reconsidered your offer. All right. Fellow optimist. Saat malam, si napi berbadan besar itu pun kembali beraksi, di mana dirinya berencana akan mengambil kapsul uang milik Dega, namun beruntungnya Papi datang dan menghajar si pria besar itu. Papi sendiri kewalahan melawan pria itu yang memiliki ukuran 3 kali lipat darinya, sehingga saat sipir membunyikan alarm dan menyemprotkan gas air mata ke dalam penjara, Papi ditangkap dan dipindahkan ke dalam sel kelas 1. Everybody, hands out! Everyone, let's have your hands up. Take him to first class. Come on.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di kamp penjara yang terletak di sebuah pulau terpencil, di mana si kepala penjara menjelaskan bahwa apabila mereka berusaha kabur dari sana, mereka akan dihadang oleh penjaga yang berjaga di hutan, lalu apabila lolos, mereka akan dimakan oleh ikan hiu yang ada di laut, dan jika mereka kembali tertangkap, mereka akan dipindahkan ke sel isolasi di sebuah pulau yang lebih terpencil lagi bernama Pulau Iblis. Satu lagi, apabila mereka sampai membunuh sipir atau sesama tahanan, mereka akan dihukum penggal saat itu juga. You'll be executed. If you commit murder, we'll be happy to shoot you. Feel free to try whenever you like. Di penjara itu mereka dijadikan budak pengangkut batu, dan ketika memindahkan batu, Dega sempat kehilangan kapsul uangnya dan beruntungnya Papi berhasil menemukan kapsul itu. Hingga saat istirahat, Papi pun bertemu dengan seorang pria, mantan pasukan angkatan laut bernama Charlie. Di sini, Charlie bercerita bahwa dirinya memiliki kenalan di hulu sungai dan orang itu memiliki sebuah perahu yang nantinya akan mereka gunakan untuk kabur dari penjara itu. We should go sailing sometime. Well, let me know then. Selesai istirahat, mereka pun lanjut mandi. Dan di tengah-tengah itu, ada beberapa orang pria kaum Sodom yang mengincar lubang buritnya Dega. Beruntung, mereka dapat dikalahkan Papi dengan mudah. Keesokan paginya mereka pun kembali berbaris di lapangan karena hari ini akan dijalani sebuah eksekusi mati untuk seorang tahanan yang sudah membunuh salah satu penjaga saat berniat akan kabur dari sana, yang faktanya pria itu adalah Julot. Julot langsung ditempatkan di atas panggung dan tanpa basa-basi, Warden langsung memenggal kepalanya. Papi dan Dega pun diminta untuk membawa jasadnya Julot dan membuangnya di tengah hutan. Dega yang baru pertama kali melihat darah secara langsung pun mulai merasakan demam dan tak sanggup untuk melanjutkan langkahnya sehingga dia dihampiri oleh sipir dan dihukum cambuk olehnya. Get up, you little worm. Papi yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dia berdiri dan menghantam si sipir dengan sebuah batu hingga pingsan, lalu kabur dari sana. Papi sendiri berjibaku berlari menghindari kejaran para sipir. Sampai akhirnya Papi terjun ke dalam sungai dan ketika malam harinya, Papi bertemu dengan kenalannya Charlie bernama Smuggler. Di sini Papi berusaha memintanya untuk membawanya pergi dari sana, menggunakan perahunya dengan imbalan akan diberi uang oleh Dega nantinya. Namun ternyata Smuggler lebih memilih mengembalikan Papi ke dalam penjaranya karena si kepala penjara memberi uang lebih banyak untuknya. The warden will pay us double if you had the money. Beruntungnya sipir yang dihantam oleh Papi sebelumnya tidaklah mati, dan karenanya Papi akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi khusus selama 2 tahun di pulau itu, dan sudah ada puluhan napi menjadi gila karena dikurung di sana. Hari demi hari Papi lewati di sana, dan Papi hanya diberi makan semangkok kuah sup tanpa nasi ataupun indomie, bahkan Papi kerap disiksa oleh sipir yang tengah gabut di sana. Come on, he's crazy. Come on. Suatu waktu Papi pun dikejutkan bahwa isi embernya bukanlah kuah sop lagi, melainkan sebuah kelapa yang dikirimkan oleh Dega, dan karenanya Papi dapat melakukan latihan fisik dan tidak terkena penyakit mental.
Di luar dugaan, tindakan Dega pun diketahui oleh Warden, dan dia langsung masuk ke dalam selnya Papi untuk kemudian menanyakan siapa yang sudah mengirimkan kelapa untuknya. Di sini Papi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan karenanya Papi akan dikurangi jatah makannya. No wonder you haven't broken yet. Who sent you those coconuts? How long has this been going on? Put them on half rations. Beberapa hari kemudian Warden pun kembali ke sana dengan membawa semangkuk sop untuk bertanya siapa yang sudah mengirimkan buah kelapa untuknya. Namun Papi justru berpura-pura bahwa dirinya sudah gila dan tentunya itu akan memberatkan hukumannya. Tell me his name. Just tell me his name. The person who knows when he's going mad. Put him in darkness for the remainder of his sentence. Singkat cerita 2 tahun pun berlalu. Papi dibawa keluar dari ruang isolasi dan kini Dega sudah menjadi asisten pribadinya Warden di mana dirinya memiliki akses untuk kunci gerbang penjara. Dan ketika di UKS, Dega pun dibuat sangat terkejut karena dia pikir bahwa Papi sudah gila, namun kenyataannya Papi hanya berpura-pura gila agar dirinya tidak dianggap berbahaya. Di sini mereka pun berbincang-bincang sampai akhirnya Dega memberitai bahwa kepala penjara akan mengadakan nonton bareng untuk menghibur para pejabat yang akan datang ke sana. Menurutnya itu adalah kesempatan emas untuk mereka menjalankan misi pelarian. I thought you'd gone simple on me. I just got used to the silence. Then we'll be showing a film in the courtyard. Gonna live a different kind of life. Get out! No! No, 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 no! Bring me some water. Di UKS juga Papi bertemu dengan napi lainnya bernama Mauret, yang mana dirinya akan dilibatkan dalam misi pelarian ini, dan esok paginya mereka pun berkumpul di UKS, Papi, Dega, Mauret, dan Charlie. Di sini Dega sempat meragukan bahwa Charlie dapat dipercaya, belum lagi uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membayar perahu, namun Papi berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Papi memberi sebuah obat tidur pada Dega untuk dia berikan pada sipir nanti malam. Papi sendiri mendapatkan obat itu selama dia dirawat di UKS, karena yang para sipir tahu, Papi sudah gila, dan obat itu mencegah Papi agar tidak mengamuk. You're doing good. I have to get back. Singkat cerita, saat malam nobar, mereka pun menjalankan tugasnya masing-masing. Mauret berhasil mengalihkan si penjaga, dan Dega berhasil memberikan obat tidur ke para sipir untuk kemudian mereka bertiga melumpuhkan sisa sipir yang tidak pingsan. Tak lama setelah itu hujan turun dan listrik mati, tentunya itu akan sedikit menyulitkan mereka sekaligus memudahkan mereka. Hingga saat Dega datang membawa kunci utama penjara, mereka dengan sangat amat hati-hati keluar dari sana, lalu melompat dari pagar penjara. Sampai akhirnya ketika mereka bertiga berhasil melompati pagar, naasnya Dega justru patah kaki dan Dega resmi menjadi beban. Let's go. Slowing us down, Digger. How much further to the boat? Hingga saat mereka sampai di hulu sungai, mereka pun disambut oleh smuggler. Dega langsung memberi uangnya pada smuggler, lalu pergi dari sana dengan perahu itu. Enjoy your freedom. Ternyata berlayar dengan sebuah perahu kecil tidaklah semudah seperti di film One Piece. Mereka mulai mendapat masalah di mana perahu itu mulai mengalami kebocoran karena kelebihan muatan. Terlebih lagi di hadapan mereka ada sebuah badai yang sangat amat dahsyat yang kapan saja bisa menenggelamkan mereka. Take this. Let your head help me. This storm is gonna sink the boat. Did you lose your mind? Huh? Still need to get the boat ready. Di momen ini Charlie mulai menunjukkan kegilaannya, di mana dirinya berniat akan membunuh salah satu dari mereka agar perahu itu tidak tenggelam. Papi yang tak ingin ada yang mati pun berusaha mengajarnya, hingga saat Papi terdesak, Dega dengan pisaunya langsung menusuk Charlie hingga tewas.
Tak lama setelah itu badai pun menghantam perahu mereka dan Papi tersadar sudah berada di pantai Kolombia dan mereka diselamatkan oleh suku pedalaman di sana. Di sana Papi bertemu dengan seorang biarawati di mana dirinya tahu bahwa mereka bertiga adalah narapidana yang kabur, namun dia berjanji tidak akan cepu pada polisi apabila Papi mau bertobat, tapi ya seperti yang kalian tebak, Papi tetap akan kabur. Welcome. We know where you've come from. Where are we? This is Colombia, but you need only repent. Then come and pray with us. You should go and wash yourself. Selesai mandi, Papi menghampiri Dega dan Mauret, yang mana mereka berdua memutuskan akan tetap di pulau itu dan ketika Papi akan pergi, tak diduga ada satu mobil polisi yang tengah menuju ke sana. Papi dengan cepat langsung menjemput Dega dari sana, lalu yang terjadi... You came back. Oleh karena itu, Papi pun kembali dijebloskan ke ruang isolasi. Warden sempat terkejut bahwa baru kali ini ada orang yang bisa bertahan sejauh ini di ruang isolasi karena sebelumnya banyak tahanan yang gila, bahkan bunuh diri akibat dikurung di ruang isolasi. Untuk itu, Warden pun mengirim Papi ke sebuah pulau pengasingan bernama Pulau Iblis, yang di dalamnya banyak sekali tahanan-tahanan berbahaya yang sudah menjadi ODGJ. Tak diduga, di sana Papi kembali bertemu dengan Dega. Teacher's doing in a place like this? Sent me straight here to Devil's Island. Warden wasn't very happy with my disobedience. That's got some food in you. Setelah rentetan hukuman siksaan mental yang Papi terima, ternyata tidaklah membuatnya putus asa untuk kabur dari neraka dunia ini. Papi melihat sebuah peluang untuk kabur dengan memanfaatkan arus ombak yang besar, di mana dirinya dibantu oleh Dega membuat sebuah rakit menggunakan karung goni yang diisi sebuah kelapa. You'll never survive the ocean. It's all about the waves. See? We ride the current to freedom. Setelah selesai, mereka pun menyiapkan rakitnya. Di momen ini, Dega memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena dia merasa bahwa tidak ada lagi alasan dia kembali. Belum lagi, dia khawatir akan menjadi beban untuk Papi saat di tengah lautan nantinya. Sebenarnya Papi berat banget ninggalin Dega di sana. Ya, seperti yang kita tahu, meski awalnya Papi berniat hanya akan memanfaatkan kekayaannya Dega saja, namun setelah banyak hal yang mereka lalui, Papi sangat menyayangi Dega sebagai sahabatnya, bukan bang berjalannya. Meskipun begitu, Papi tetap pada pendiriannya. Dia tetap melompat dan pergi dari sana. I belong here. I need to stay. Come on now, you don't want to waste any more time. Beberapa tahun kemudian, Papi pun terlihat sudah berada di pesawat dengan setelan jas rapihnya. Papi yang kini sudah tua pun mendatangi seorang pengacara dan memberikan sebuah buku yang isinya kisah dirinya saat di penjara. Dan buku itulah sumber dibuatnya film ini. Then my memoir be published here. My wife convinced me to write it all down. In France. So is this really your story? It's the story of a lot of men. Dan film pun selesai.
Sedikit informasi, film ini diangkat dari kisah nyatanya Henry Cavill, seorang narapidana yang ditahan akibat difitnah dan berhasil kabur dari penjara setelah diasingkan di sebuah pulau di Guyana, Prancis. Nah, ini lur Henry Cavill atau Papillon yang asli. Setelah berhasil kabur, Henry atau Papillon menetap di Venezuela, dan di sana dia menikah dengan seorang wanita, dan sang istrilah yang menjadi motivasinya untuk membuat buku autobiografi ini. Menariknya, setelah buku autobiografi Papillon itu dirilis, dalam waktu 21 minggu saja, buku itu terjual sebanyak lebih dari 13 juta kopi dalam 30 bahasa. Wow! Ya udah segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Paralon pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe. I love you, subscribe.